Baik, selamat sore untuk Anda semua yang sudah hadir di kelas virtual ini ya, di kelas daring Bahasa Indonesia kelas 1B. Nah, kita akan melanjutkan kegiatan diskusi kelompok kita ya, di mana pada pertemuan yang lalu sudah ada kelompok 8, kelompok 4, kelompok 10, dan kelompok 7 yang tampil. Nah, jadi tanpa istilahnya memperpanjang waktu ya, kita lanjutkan diskusi kelompok kita. Silakan kelompok berikutnya yang ingin memaparkan hasil diskusinya. Pak, kami mau melanjutkan jawaban ya. yang kemarin, Pak, yang belum. Silakan. Kemarin Oke, Pak. Kelompok 7 ya. Ada Iya, beberapa kelompok pertanyaan 7. belum dijawab. Silakan. Pak. Iya. Minta izin share screen, Pak ya. Silakan. Ya. Apa nih? Bisa dibagikan PPT-nya atau tidak bisa? Apakah bermasalah? Ada masalah, Pak. Ini lagi di ini.
Farah Nadia belum datang ya? Sepertinya belum hadir di kelas dia ya, Farah Nadia. Pak, kayaknya share screen-nya Michelle nge-lag, Pak. Baik. Apakah perlu diganti atau bagaimana, April nanti? Slide-nya boleh nggak, Pak? Soalnya ini laptop kami sama-sama nggak bisa nih, Pak, share screen. Oke, baik. Mungkin ya, kalau bisa dikirimkan ya. Mungkin bisa dikirimkan ke tempat saya gitu ya. Lewat WA, nanti biar bisa coba saya bantu share. Mungkin sambil menunggu kelompoknya Aprianti mengirimkan file ke tempat Oh, saya, ya, nanti Pak. biar bisa Baik, saya Pak. yang itu kan. Bisa? Nah, kalau mungkin sambil menunggu mereka, mungkin kita bisa lanjut ke kelompok berikutnya dulu. Nanti baru balik ke kelompoknya Aprianti. Nah, seperti itu biar tidak terlalu lama di sini kan. Nah, baik, silakan. Kelompok saya, Pak. Oke, silakan kelompoknya Angelina. Sore, Pak. Izin share screen ya, Pak ya. Baik, silakan. Nah, halo Pak. Sudah boleh mulai ya Pak? Baik, silakan. Nah, jadi halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 3 dan pada hari ini kami ingin membahas fungsi dan peran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dalam menghadapi hoax. Nah, jadi apa sih hoax itu? Nah, saya jelasin ya. Hoax itu pada dasarnya adalah kabar atau informasi palsu dan tidak bersumber, tapi dibuat menjadi seolah-olah benar adanya dan dianggap fakta oleh pendengar atau pembaca hoax tersebut. Nah, hoax sendiri itu paling banyak tersebar di media sosial dan aplikasi chatting. Nah, contoh aplikasi chattingnya itu ya seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga SMS. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hoax. Jadi yang pertama itu ada satir atau parodi. Nah, satir atau parodi itu informasi yang ada di satir atau parodi itu dibuat untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan seseorang. Nah, kemudian konten tiruan. Konten ini itu dibuat mirip dengan aslinya, tapi tujuannya itu untuk mengelabui publik. Dan konten palsu, konten ini itu adalah konten baru yang 100% salah. Konten ini dibuat sengaja untuk mengelabui pembacanya ataupun untuk meraup keuntungan dari konten yang dibuat. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Ensign Pauli. Nah, berdasarkan dari materi atau bahan yang dibagikan Bapak pada minggu-minggu sebelumnya, kelompok kami mengambil 3 ciri-ciri yang dimiliki hoax untuk yang bisa menunjukkan atau memperjelas fungsi dan peran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dalam menghadapi hoax. Ciri-ciri pertama yang kami ambil adalah tidak mengandung unsur 5W1H. Ciri-ciri kedua berisi kata-kata sugesti dan bersifat heboh. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah kurangnya penggunaan ejaan yang benar.
Untuk ciri-ciri yang pertama, tidak mengandung unsur 5W1H. Selama pembelajaran bahasa Indonesia, kita sudah mempelajari bahasa Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga ranah kuliah saat ini. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya unsur 5W1H. Unsur 5W1H ini merupakan bisa dikatakan unsur yang sangat penting atau biasanya sering ditemukan dalam kalimat atau paragraf dengan basis berbahasa Indonesia. Ciri-ciri hoaks yang tidak mengandung unsur 5W1H ini bisa kita analisis karena kita sudah mempelajari bahasa Indonesia, apalagi di dalam ranah kuliah, pembelajaran bahasa Indonesia pasti akan lebih diperdalam dibandingkan dengan jenjang-jenjang sebelumnya. Oleh karena itu, kita mungkin bisa lebih untuk menganalisis mana sih berita hoaks apabila kita menemukan berita-berita yang mungkin tidak ada unsur 5W+1H. Next. Yang kedua, berisi kata-kata sugesti dan bersifat heboh. Biasanya di dalam hoaks itu biasanya tuh awalnya tuh selalu diisi dengan kata-kata sugesti dan bersifat heboh. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita mungkin sudah diajarkan cara untuk menulis artikel ataupun berita yang benar, dan seperti yang kita pelajari dalam penulisan artikel ataupun penulisan berita yang benar, kita tidak pernah diajarkan untuk memberikan kata-kata sugesti dan kata-kata yang bersifat heboh. Biasanya dalam penulisan artikel yang kita pelajari, kita harus mencantumkan fakta yang sebenarnya dan harus dianalisis terlebih dahulu. Next, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Wilson. Baik, terima kasih Angelina. Berikutnya ada kurangnya penggunaan ejaan yang benar. Bahasa Indonesia mengajarkan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar dalam ejaannya. Sedangkan hoaks banyak ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru, atau tidak mementingkan ejaan. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang membuat berita hoaks atau berita palsu itu merupakan orang yang bisa dikatakan kurang kerjaan, atau hanya ingin menimbulkan sebuah kehebohan di lingkungan masyarakat. Orang-orang yang membuat berita hoaks biasanya tidak mementingkan ejaan, karena mereka bertujuan untuk menimbulkan sebuah kehebohan atau kekacauan di masyarakat, sehingga penggunaan tanda baca dan tanda ejaan yang benar cenderung tidak diperhatikan lagi. Berikutnya, ada cara agar terhindar dari hoaks. Yang pertama, menjadi warganet yang benar. Apa sih itu? Kita sebagai warganet harus berpikir kritis ketika menerima informasi dari luar dan tidak sembarang menebarkannya. Yang kedua, menyaring informasi yang diterima. Jika menerima informasi, maka perlu disaring terlebih dahulu dengan mencari tahu apakah informasi tersebut benar atau tidak, atau apakah informasi tersebut merupakan sebuah fakta. Berikutnya, menelaah informasi. Jika informasi yang diterima benar, ada baiknya kita telaah terlebih dahulu apakah informasinya memberikan manfaat atau tidak perlu disebarkan. Yang terakhir, kesimpulan. Hoaks sudah meningkat tajam hingga meresahkan para warganet. Namun, dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia di mata kuliah, kita dapat lebih terbantu agar lebih bisa menelaah dan mencari dengan baik mana berita yang termasuk hoaks dan mana berita yang benar adanya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Dipersilakan kepada Anda yang ingin menanggapi. Baik, jika ada yang bertanya, kami persilakan sebutkan namanya. Terima kasih.
Saya dong, Baik, Nielsen. Oke, Vita oke. Neliana, oke. Pertanyaan dari aku kan tadi kalian ada menyatakan bahwa di bagian ciri-ciri hoax itu ada yang tidak mengandung 5W plus 1H. Nah, menurut kalian, apakah berita yang tidak mengandung 5W 1H itu bisa langsung dikatakan sebagai berita hoax? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Vita. Saya Angelina Resti Paulin akan mencoba untuk menjawab. Tentu saja berita yang tidak mengandung unsur 5W1H itu belum tentu langsung bisa kita katakan sebagai oh ini nih berita hoax. Tapi menurut jikalau misalnya dalam satu berita itu tidak ada unsur 5W plus 1H, kita mungkin bisa lebih berhati-hati dan mungkin lebih bisa menganalisis dulu oh apakah ini berita ini nih termasuk hoax atau bukan. Mungkin kita bisa mencari sumber-sumber lain yang dapat memperkuat bukti bahwa berita itu tuh berita yang benar atau berita yang palsu atau berita termasuk hoax. Sekian, terima kasih. Apakah bisa dimengerti? Angelina, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Jadi Ya. seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hoax atau berita palsu ini biasanya dibuat oleh oknum-oknum atau orang-orang yang bisa dikatakan kurang kerjaan ya. Dia hanya inginkan sebuah kehebohan atau kekacauan di masyarakat. Jadi dia ini seperti tidak terlalu mementingkan adanya unsur-unsur tersebut. Yang dia pentingkan itu hanya kehebohannya atau kekacauan yang dapat terjadi. Terima kasih. Oke, jadi dari jawaban yang telah kalian berikan kan tadi ada ada mention bahwa hoax ini kan biasa dibuat oleh orang yang kurang kerjaan. Nah, pasti dibalik dengan ada tujuannya, dibalik dari dibuatnya hoax itu kan pasti ada tujuan tertentu kan. Misalnya tujuan dari ke sekelompok tertentu atau tujuan bersama dari kelompok tertentu. Nah, menurut kalian, apakah dari pemberian pendidikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah ini malah bisa menimbulkan pertumbuhan hoax yang semakin banyak? Karena kalau udah makin dimention kalau hoax itu ciri-cirinya gini loh. Nah, maka mereka jika ingin memiliki tujuan bahwa bisa menarik semakin banyak audiens yang percaya dengan mereka, pasti mereka akan semakin mempelajari cara menulis yang benar dan dengan baik. Nah, berarti itu berhubungan dengan adanya pendidikan bahasa Indonesia ini. Nah, apakah menurut kalian dengan adanya pemberian pendidikan bahasa Indonesia ini malah bisa menumbuhkan hoax yang semakin banyak? Karena itu semakin mirip-mirip dengan berita asli kan, jadi kan semakin sulit untuk dibandingkan. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Terima kasih Vita atas pertanyaan lanjutannya. Kalau menurut saya akan mencoba menjawab. Menurut kelompok kami, kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia, apakah mungkin bisa untuk membuat hoax tuh kayak makin banyak yang nulis karena kan kayak mempelajari unsur-unsur bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tuh tergantung pribadinya masing-masing. Kalau misalnya, apalagi kita ini kan mungkin ada pembelajaran bahasa Indonesia kan, itu kan tentu dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan pasti ada dijelaskan dong, oh hoax ini nih termasuk berita yang sebenarnya tidak boleh disebarkan. Nah, kalau untuk misalnya orang itu setelah mempelajari bahasa Indonesia, maka dia mau membuat hoax, itu kan tergantung pribadi masing-masing, tapi setidaknya dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita tuh juga mendapatkan manfaat positif, yaitu tuh bisa lebih berhati-hati terhadap berita-berita hoax yang disebarkan. Sekian, mungkin ada yang mau ditambahkan dari kelompok saya? Saya mau menambahkan nih untuk Angelina. Jadi ya betul apa kata Angelina, itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Nah, kita tuh juga bisa tahu kalau misalkan orang ini tuh kayak udah tahu nih ciri-ciri hoax segala macam. Kita kan kayak bisa lebih menelaah lagi informasi yang diberikan di hoax itu. Jadi kita lebih tahu gitu. Oh ini hoax ya, oh ini bukan gitu. Jadi itu kayak tahu gitu aja perbedaan. Sekian. Oke, jadi kalau menurut pendapat kalian pribadi, dengan pemberian pendidikan bahasa Indonesia ini dia lebih perbandingan kontribusinya dia lebih besar mana? Lebih besar untuk memberantas atau lebih besar untuk malah menimbulkan hoax-hoax yang baru yang sesuai dengan yang semakin membuat para pembaca tuh semakin sulit untuk membandingkan mana hoax dan mana berita yang benar. Kontribusi mana yang lebih besar menurut kalian?
Kalau untuk pandangan saya pribadi, peran bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia ini menurut saya pribadi itu lebih banyak untuk memberikan manfaat atau untuk membantu kita bisa menelaah yang mana berita hoax dan mana yang bukan. Karena menurut saya tidak ada pembelajaran yang istilahnya tuh menyesatkan orang yang belajar gitu. Sekian, mungkin ada yang mau ditambahkan dari kelompok saya, mungkin ada pendapat pribadi yang lain. Saya kira cukup jelas ya dari Angelina. Kurang lebih pendapat saya juga sama seperti Angelina sih. Oke, berarti kesimpulan kalian dengan pendidikan malah bisa memberantas karena memberi manfaat, bukan malah menimbulkan tsunami hoax. Ya, Iya, benar. terima kasih. Iya, benar-benar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Vita telah bertanya. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang materi yang kami bawakan malam ini? Nama saya Daniel, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya itu sebenarnya berbanding terbalik dari pertanyaannya Vita. Tadi Vita menanyakan bahwa ketika sebuah informasi mengandung 5W+1H, apakah itu sudah termasuk fakta atau bukan? Seperti itu kan pertanyaan Vita kan tadi. Nah, saya ingin bertanya, apakah dari ciri-ciri yang teman-teman sebutkan tadi, apakah ketika sebuah informasi memiliki ciri-ciri tersebut, apakah kita sudah bisa mengklaim bahwa itu adalah sebuah hoax? Terima kasih Daniel untuk pertanyaannya. Pertanyaannya hampir-hampir mirip dengan pertanyaan Vita yang sebelumnya ya. Jadi akan saya jelaskan lagi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kita tidak mungkin bisa langsung menjudge kalau misalnya berita yang tanpa unsur 5W1H atau berita yang biasanya ditulis dengan kata sugesti atau heboh itu termasuk berita hoax. Tapi dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita mungkin bisa lebih berhati-hati lagi supaya jika kita menemukan sebuah berita yang misalnya tidak ada unsur 5W1H-nya, kita bisa lebih berhati-hati. Kita bisa mungkin mencari berita-berita lain yang bisa menunjang apakah berita yang saya baca sebelumnya ini termasuk berita fakta atau berita hoax. Sekian, apakah ada yang mau ditambahkan dari kelompok saya? Sudah cukup jelas sih penjelasan dari Angelina. Mungkin dari Saudara Daniel Jeki Hanafi masih ingin bertanya mungkin lebih dalam lagi, dipersilakan. Jadi seperti jawaban yang dikatakan tadi bahwa pada dasarnya setiap informasi mau mengandung 5W+1H, mau mengandung sugesti atau apapun, kita harus kembali lagi harus berhati-hati. Kan tadi jawabannya seperti itu. Jadi bisa dibilang ketiga ciri-ciri yang disebutkan tadi tidak bisa dikatakan ciri-ciri juga kan? Karena pada dasarnya mau mengandung 5W+1H, ada 5W+1H atau enggak, kita juga tetap harus istilahnya hati-hati, lebih istilahnya lebih hati-hati untuk lihat apakah informasi ini hoax atau enggak. Jadi tadi saya tanya bahwa apakah ketika sebuah informasi mengandung ciri-ciri yang tadi teman-teman sebutkan sudah bisa dikatakan hoax, lalu teman-teman jawabnya bahwa enggak juga sih, kita juga harus lihat dulu, lihat ininya. Berarti bisa dikatakan tadi ketiga ciri-ciri yang disebutkan tidak bisa dibilang ciri-ciri juga kan? Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Mungkin yang kami maksud yang tidak sepenuhnya benar itu hanya poin nomor 1. Sedangkan poin nomor 2 dan 3 itu biasanya kebanyakannya seperti itu ya. Jadi mengapa kita jelaskan dengan poin nomor 2, berisi kata-kata sugesti dan heboh. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa hoax sendiri bertujuan untuk menimbulkan kekacauan atau keributan di lingkungan masyarakat. Jadi dia ini bisa mengandung sugesti, mengajak kita berpikir jahat atau memprovokasi kita dan bersifat heboh agar kita ini
bisa panik, khawatir, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga ini kurangnya ejaan yang benar. Tadi saya sudah jelaskan bahwa orang yang membuat berita hoax biasa cenderung ini bisa dikatakan kurang kerjaan ya, yang tadi saya bilang udah 3 kali. Jadi orang-orang ini biasanya hanya mementingkan kehebohannya saja atau dampaknya di masyarakat. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Mungkin saya mau menambahkan penjelasan Wilson. Ciri-ciri ini kan tidak bisa dibilang kalau misalnya kayak berita hoax tuh ciri-ciri ini harus semuanya ada, tapi kan ciri-ciri ini yang tidak mengandung unsur 5W1H, berisi kata-kata sugesti dan bersifat heboh, serta kurangnya penggunaan ejaan yang benar ini ciri-ciri secara umum gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak bisa 100% kita bilang, oh ini ciri-cirinya itu ciri-ciri pasti dari hoax gitu. Itu tuh nggak bisa. Jadi kita nih ini ciri-ciri nih biasanya atau dominan hoax itu tuh mengandung 3 ciri-ciri ini gitu. Sekian, terima kasih. Apakah sudah bisa dimengerti atau ada pertanyaan lanjutan? Oh, jadi kayak kalau misalnya kita sebutkan ciri-ciri itu artinya itu sebenarnya hanya istilahnya dominan, kebanyakannya seperti itu, ya. Iya. Misalnya dari 5 mungkin bisa 4 yang tidak mengandung unsur 5W1H, berisi kata-kata sugesti dan bersifat heboh. Terus yang satunya mungkin bisa saja itu terlihat seperti berita yang benar, tapi tuh ternyata setelah kita telaah lagi itu tuh termasuk berita yang hoax, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Daniel Zeki Hanafi atas pertanyaan yang sangat luar biasa, bermanfaat. Apakah teman-teman yang lain memiliki pertanyaan yang hendak ditanyakan? Jangan malu-malu, karena kami siap menjawabnya. Si Jonathan ingin bertanya. Ada suara gak? Ada. Ada. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini. Tadi disinggung oleh Angelina ketika menjawab pertanyaan dari Vita adalah hoax itu sangat tidak layak untuk disebarluaskan. Iya, bukan? Tidak layak disebarluaskan. Benar? Benar sekali, benar. Ya, namun hoax itu sendiri di sosial media sudah menjadi bagian dari sosial media itu sendiri. Terutama pada saat transfer market, terutama di cabang olahraga ya, di sepak bola, di basket, atau dimanapun itu, pada saat ada perpindahan pemain dari satu tim ini ke tim itu di akhir musim, hoax-hoax terus tersebar seperti Messi akan pindah ke Persija, Ronaldo akan pindah ke Man City. Hoax-hoax ini dipercaya oleh para penikmat sepak bola. Mereka bahkan ada yang sampai mengeditnya, ada yang sampai marah-marah dan membakar jersey klub kesayangan mereka hanya karena mempercayai hoax tersebut. Menurut kalian nih, apakah hoax seperti ini layak adanya di sosial media? Karena hoax ini sudah menjadi bagian dari euforia dari transfer market tersebut. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Jonathan. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan ya. Jadi seperti yang Jonathan sampaikan bahwa hoax ini sudah seperti menjadi bagian dari sosial media. Maka dari itu, hoax ini kan merupakan suatu yang tidak baik ya, teman-teman. Jadi karena dia sudah menjadi seperti bagian dari sosial media yang seperti Jonathan katakan dan kita semua tahu, maka itulah mengapa kita ini diberikan materi seperti ini, supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah percaya, dan kita bisa menjadi pemutus rantai dari berita yang bohong itu. Seperti Messi ingin pindah ke Persija, ternyata ujung-ujungnya PSG ya teman-teman. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya masih belum terjawab loh. Menurut kalian ini, hoax seperti itu apakah layak ada di sosial media atau tidak? Baik, maaf. Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab. Jadi sepertinya, bukan sepertinya lagi. Malahan hoax sebenarnya tidak layak ada di sosial media. Ya seperti kita tahu bahwa hoax ini selalu ada ya. Jadi kita nih harus pandai-pandai untuk
memilih dan memutus rantai hoax ini dengan cara misalnya dia suruh kita share, kita ini nggak usah share gitu. Jadi balik lagi kepada pertanyaan, apakah hoax itu layak ada di sosial media, itu sangat tidak layak ya. Terima kasih. Namun begini deh, kalian bayangkan saja kalau seandainya transfer market ini tidak ada hoax-hoax yang tersebar. Bagaimana euforia tersebut akan kita rasakan gitu. Messi akan kemana nih? Messi akan kemana nih? Karena hoax-hoax tersebut tidak tersebar. Saya boleh nambahin nggak? Saya William. Baik, silakan William. Saya mau jawab pertanyaan dari Jonathan. Sosial media itu hampir ada sekitar 5 sampai 6 miliar orang yang menggunakan. Apalagi kreatornya banyak banget ya. Jadi kita sebagai pengguna itu nggak bisa mengkontrol suatu informasi karena informasi itu banyak banget. Jadi ya dibilang layak atau enggak, hoax itu ya pasti nggak layak. Sekali lagi itu tergantung orang yang menggunakan sosial medianya. Mau dia kena hoax atau dia nggak kena hoax itu benar-benar emang nggak bisa kreatornya yang kontrol, itu harus dari diri mereka sendiri yang kontrol. Mereka harus ngerti dong, pasti mereka harus bedain antara berita yang benar atau yang hoax. Kalau mereka kena berita hoax ya itu salah mereka. Ya kayak gitu sih. Sebenarnya kita nggak bisa kontrol hoax ini beritanya kayak gimana. Bahkan pemerintah sekarang aja itu susah banget untuk nyeleksi yang mana berita hoax atau enggak. Karena sosial media itu benar-benar informasi yang benar-benar luar biasa banyak banget. Apalagi kalau sampai sepak bola ya, sepak bola itu fansnya itu biasa itu ya, benar-benar kontroversial banget. Ya itu tergantung fansnya lagi. Kalau mereka kena hoax ya itu emang nggak bisa di luar kontrol sih. Mungkin saya mau menambahkan, terima kasih William dan terima kasih rekan kelompok saya Wilson. Mungkin saya mau menambahkan, tadi kan Jonathan ada bilang ya, kalau misalnya untuk kayak sepak bola itu gimana kalau misalnya tanpa hoax itu kita gimana bisa merasakan euforianya gitu kan. Bisa aja kita dengan tanpa menyebarkan hoax, misalnya kita bisa aja bikin berita yang isinya itu kayak bertanya-tanya gitu, kemanakah Messi akan masuk setelah pindah dari kelompok apa itu saya kurang ngikutin kan. Tapi bisa aja kita bikin kayak gitu. Jadi kita tidak mencantumkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Sangat bisa dimengerti ya. Namun kembali lagi pada diri sendiri untuk mencerna hoax tersebut. Namun untuk tadi yang dikatakan memutus rantai hoax itu kayaknya udah tidak bisa deh. Sangat tidak bisa. Sampai 2000 berapa pun sampai 3000 sangat tidak bisa. Seperti itu sih. Iya, karena penggunanya udah sangat banyak. Iya, ini yang ingin saya tambahkan sedikit. Itu tergantung orangnya lagi. Nah, itu kenapa hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Karena semakin berpendidikan suatu manusia atau suatu masyarakat, dia pasti bakal lebih berpikir kritis. Dia bakal lebih bisa bedain yang mana berita yang baik dan benar. Kalau orang itu bisa berpikir lebih kritis, literasinya baik, dan dia banyak membaca, wawasannya luas, kalau dia membaca suatu berita, nah dia bakal tahu, wah berita ini nggak benar nih. Nah, salah satu solusinya untuk agar orang-orang itu terhindar dari hoax, ya kita, ya kayak sekarang kita udah belajar sama teman-teman. Kita udah belajar bahasa Indonesia dan lainnya. Itu sih. Ya, benar banget apa yang dikatakan sama William, bagus banget. Udah memperjelas banyak, berarti ini kembali lagi ke pribadi masing-masing nih, gitu. Kayak kita harus bisa lagi lebih menelaah, ya, hoax itu seperti apa, segala macam, seperti gitu. Apakah Baik, Saudara Jonathan, apakah sudah jelas dari pemaparan yang sudah saya, Angelina, dan William, serta Louis jelaskan? Sudah cukup jelas, sangat jelas bahkan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama.
Apakah masih ada pertanyaan tambahan dari kelompok-kelompok lain? Halo. Iya. Halo. Oke, nama saya Kelly. Saya ingin tanya pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan saya ini lebih masuk ke dalam pendapat pribadi ya. Ya, Oke. silahkan. Jadi saya ingin tanya bagaimana pendapat kalian mengenai cara masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswi pada zaman sekarang atau di tahun 2021 untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahasa selain dari pelajaran bahasa Indonesia. Apakah ada? Saya hanya mau dengar pendapat pribadi aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Kelly. Kalau untuk saya akan menjawab pendapat pribadi saya tentu saja ada untuk pemahaman kita sebagai masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi atau untuk menghindari hoaks selain dari pelajaran bahasa Indonesia ini. Salah satunya ya kita bisa seperti yang William sudah katakan di pertanyaan sebelumnya, kita bisa memperbanyak literasi, lalu kita juga bisa mencoba untuk tidak terlalu mudah percaya pada sebuah berita yang baru saja kita baca. Bisa saja kita membaca berita pertama, lalu kita mungkin menumbuhkan rasa penasaran supaya bisa mencari tahu lebih banyak tentang berita yang kita baca sebelumnya. Itu untuk pendapat pribadi saya. Untuk dari kelompok saya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Pendapat saya kurang lebih seperti Angelina. Benar apa yang dikatakan Angelina bahwa kita ini bisa belajar hoax ini dari berbagai sumber seperti tidak hanya dari pembelajaran bahasa Indonesia, bisa dari literasi, dan kita sekarang sudah gampang mencari di internet dari berbagai sumber. Jadi mungkin menurut saya mudah bagi kita untuk mengetahui apakah berita itu hoax atau bukan. Terima kasih. Ya, saya juga mau menambahkan. Kita juga selain belajar dari literasi, kita juga sekarang udah bisa belajar di sosial media loh, kayak Instagram atau apapun itulah ya. Yang penting sosial media. Sekarang sosial media juga sudah banyak akun-akun yang kayak menyebarkan informasi yang pengetahuan segala macam, bagaimana cara menghindari hoax juga pasti ada dong. Gitu. Ya, sekian. Baik, mungkin sekian dari penjelasan pribadi-pribadi dari kami masing-masing. Oke. Kelly, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Saya secara pribadi udah nggak ada pertanyaan. Terima kasih ya. Oh, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Nah, baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Sepertinya sudah cukup. Kalau begitu, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Willy. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Semoga kalian mendapatkan pengetahuan baru ya. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pemaparannya. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang lain atas pertanyaan diberikan untuk kelompok 3 ya. Nah, mungkin bisa stop share dulu ya. Nanti mungkin akan saya bantu jawab setelah saya coba share screen dulu ya. Saya coba ambil PPT dari kelompok 7 dulu ya. Nanti kelompok 7 akan menjawab pertanyaan sebelumnya. Nanti kalau bisa saya coba gabungkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dan kelompok 3 membantu menjawab seperti itu ya. Sebentar saya ambil PowerPoint
Nah, baik, saya izin bagikan layar ya. Untuk kelompok 7. Nah, apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, baik, saya coba slideshow ya. Nah, baik, kelompok 7 silakan boleh dimulai. Saya mute-kan background saya ya. Oke, teman-teman. Selamat malam. Jadi kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami Rabu yang lalu, yaitu pertanyaan dari Mercy. Saya akan menjawab dulu ya. Jadi pertanyaan Mercy, cara kami pribadi dalam memperbaiki kesalahan kami yang sudah terlanjur menyebarkan berita hoax, apalagi berita itu tentang orang yang kami tidak suka. Jadi jawaban saya, walaupun dia orang yang saya nggak suka, saya tetap akan meminta maaf. Karena itu merupakan kesalahan saya sendiri dan perlu tanggung jawab saya untuk meminta maaf. Terus kalau saya sudah terlanjur mengunggah nih berita hoax ini, saya akan segera mengklarifikasinya. Saya akan bilang bahwa berita yang saya unggah sebelumnya ini ternyata berita hoax. Terus saya akan memberitahu teman-teman yang lain yang juga sudah terlanjur menyebarkan berita hoax ini. Saya akan memberitahu mereka agar mereka juga segera mengklarifikasi berita hoax ini dan agar teman-teman yang lainnya tidak termakan berita hoax ini. Jadi itu saja jawaban saya. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan kelompok kami. Baik, saya Mary Christine, saya akan lanjut menjawab. Ini menurut pandangan saya, bahwasanya tuh berita hoax itu tetap bukanlah hal yang dibenarkan, baik itu terhadap orang kita sukai maupun tidak, itu kita harus memiliki persepsi dan prinsip yang sama. Tidak bisa dicampur adukkan antara fakta dengan kesukaan kita. Dan sebagai seorang mahasiswa, seharusnya kita dapat berpikir kritis dan harus cerdas terhadap berita yang kita hadapi ini. Dalam membagikannya, kita harus berhati-hati. Terutama kita membagikannya informasi yang terkait itu yang termuat di dalamnya itu orang penting. Misalnya kayak public figure ataupun pejabat yang di atas gitu. Terus apabila kita terlanjur dalam membagikan informasi tersebut, kita tidak perlu terburu-buru karena nantinya kita malah menimbulkan kecerobohan yang lebih besar. Yang pertama itu jangan menghapus unggahan yang disebarkan, karena hal ini dapat menimbulkan masalah baru. Kita udah posting dan udah dilihat secara luas, tapi tiba-tiba kita kayak udah panik itu kita langsung hapus. Itu hanya menimbulkan masalah yang baru. Yang kedua itu menghubungi pihak yang bersangkutan yang terjerat dalam kasus hoax tersebut yang kita sebarkan ini. Kita beritahu kesalahpahaman kita yang di mana. Lalu kita harus segera meminta maaf. Yang ketiga itu kita memposting kembali. Lebih baik formalnya itu kita postingan baru. Di sana kita klarifikasi masalah yang ada. Lalu kita meminta maaf. Yang terakhir adalah kita memberitahu kepada orang lain yang ikut serta seperti kita yang menyebarkan berita hoax tersebut, bahwa berita yang kita sebarkan ini tidak benar, dan meminta mereka untuk berhenti menyebarkannya, agar tidak terjadi rantai penyebaran berita hoax. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mesel. Baik, mungkin jawaban saya kurang lebih dengan dua rekan kelompok saya. Saya mungkin akan meminta maaf dan memberi klarifikasi serta memberikan fakta-fakta atas hoax yang telah saya sebarkan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin saya mau bertanya satu hal lagi. Pertama untuk Aprilianti, kalau misalnya kamu sudah terlanjur menyebarkan dan sudah berniat mengklarifikasi, tetapi temanmu ini malah rese dan bodoh amat dengan hal tersebut. Dia merasa ya sudah ya, yang penting
Kalau hoax ya udah nggak usah diklarifikasi. Lagian kita juga nggak suka sama orang itu. Nah, apakah kamu ada cara tertentu supaya bisa setidaknya menasehati dia supaya tidak begitu? Lalu kalau untuk Mary Christine, katanya sebaiknya kita tidak usah terburu-buru menghapus karena nanti bisa timbul kesalahpahaman yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita tidak menghapus, pasti juga beritanya akan semakin tersebar. Jadi lebih baik menurutmu tuh seperti apa? Apakah kita harus menghapus supaya tidak tersebar lebih luas atau kita membiarkannya saja supaya kita tidak dicap pembohong? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mercy. Mercy, maaf sebelumnya boleh tolong ulang nggak pertanyaannya? Tadi Zoom aku macet-macet. Oh ya, misalnya kita sudah berniat mengklarifikasi informasi yang salah itu, tapi teman kita nih malah tidak mau, dia bodoh amat. Ya sudahlah kalau beritanya tersebar, mau gimana lagi? Kamu bagaimana menasehati dia supaya lain kali tidak begitu lagi? Terima kasih. Oke, jadi pertama saya pasti akan menasehati dia. Saya akan bilang, ternyata ini beritanya hoax nih. Kamu cepat-cepat klarifikasi juga ya, soalnya ini udah dikatakan berita hoax. Jadi itu tergantung ke dia lagi nih, dia mau apa enggak. Soalnya itu kan tergantung kita masing-masing ya, bagaimana menanggapinya. Jadi seperti itu saja jawabannya. Apakah bisa dipahami, Mercy? Tapi kalau misalnya mungkin bisa dinasehati, kamu mau bilang apa ke dia? Kalau saya pasti bilang, kita nih udah buat kesalahan nih dalam menyebarkan berita hoax. Jadi saya kan sudah klarifikasi. Tolong kamu juga klarifikasi juga dong. Soalnya kita ini udah menyebarkan berita hoax. Jadi seperti itu saja nasihatnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Mercy untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang tadi itu saya bilang, jangan menghapus unggahan yang disebar karena hal ini dapat menimbulkan masalah baru karena telah menghapuskan barang bukti. Ini maksud saya tuh kayak kita udah ngunggah berita hoax tersebut dan itu kan asalnya dari kita sendiri kan. Lalu kita jangan menghapus dulu karena orang yang misalnya yang termasuk dalam berita tersebut pasti dia kayak mencari tahu sumbernya dari mana. Kalau kita terburu-buru hapus kan kita kayak menghilangkan langsung barang buktinya. Itu kan bisa dituntut kembali. Kayak udah nyebarin tapi masih berani menghapus tanpa konfirmasi yang lebih lanjut. Jadi menurut saya, pendapat pribadi saya, kita lebih baik jangan menghapus terlebih dahulu. Kita tunggu kita konfirmasi dulu sama orang yang terdapat dalam berita ini. Setelah itu kita meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahamannya di mana. Setelah itu kita membuat postingan baru, kita klarifikasi permintaan maaf kita, baru di postingan yang kita sebarkan hoax ini kita hapus. Itu sih, itu menurut pendapat pribadi aku. Gimana Mercy? Apakah jadi mungkin maksudnya kalau kita segera menghapus, saya kayak kita pokoknya main posting lalu tidak bertanggung jawab tiba-tiba menghilang gitu ya. Kita kayak menghilangkan barang buktinya. Itu kan bisa menimbulkan masalah yang lebih luas. Jadi kesannya kita tidak mau bertanggung jawab padahal sebenarnya kita yang sudah duluan. Jadi lebih baik dikonfirmasi terlebih dahulu dan mengaku salah saja. Baru setelah itu dihapus. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, jadi tadi pertanyaan Mercy lagi. Terus kami juga masih mau menambahkan jawaban dari Daniel Rabu yang lalu. Kayaknya pertanyaan kemarin kayak masih kurang terjawab ya. Jadi saya akan menambahkan jawabannya lagi. Jadi pertanyaan Daniel itu katanya 5W+1H itu penting dalam menghadapi berita hoax. Tapi di slide kami yang Pak boleh tolong slide yang selanjutnya Pak.
yang selanjutnya lagi. Nah, yang ini, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Yang mie dan coklat. Mie dan coklat. Oke, makasih, Pak. Jadi pertanyaan Daniel tuh, katanya 5W+1H itu penting dalam berita hoax. Tapi di slide yang ini, mengapa kami menampilkan bahwa berita hoax juga mengandung unsur 5W+1H? Jadi, saya akan menjawab, memang slide ini kami tampilkan dan juga mengandung unsur 5W+1H. Kami tampilkan slide ini untuk memberitahu teman-teman bahwa berita hoax juga terdapat unsur 5W+1H. Terus kata Daniel, katanya 5W+1H itu penting dalam menghadapi berita hoax. Menurut kami memang penting unsur 5W+1H dalam menghadapi berita hoax. Kayak gini penjelasannya, dengan 5W+1H itu, suatu berita pasti akan dicantumkan lengkap siapa yang dibicarakannya, mengapa hal ini terjadi, dan bagaimana, dan lain-lain. Nah, dengan hal inilah berita sudah terdapat bukti yang bisa kita ketahui. Nah, dengan bukti ini kita bisa menghadapi berita hoax yang ada, dan membantu kita menghadapi berita hoax yang ada. Terus kembali lagi nih yang ke slide ini. Di berita hoax, di berita ini memang mengandung unsur 5W+1H. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, di sini juga dia sudah mengandung 5W+1H, tapi dia itu tidak spesifik atau tidak lengkap. Seperti dicantumkan seorang pemuda saja dituliskannya di sana. Tidak ada namanya siapa, asalnya juga nggak lengkap di sana, hanya dituliskan Lebak. Jadi kita bisa, selain melihat di unsur 5W+1H ini, kita bisa melihat kelengkapan isi beritanya lagi. Nah, jadi kesimpulannya, 5W+1H itu masih penting menurut kami dalam menghadapi berita hoax. Walaupun berita fakta dan berita hoax sama-sama mengandung unsur 5W+1H, kita bisa membedakannya lagi dengan melihat kelengkapan isi beritanya. Kita juga bisa melihat judul beritanya dan juga sumber beritanya. Jadi itu saja tambahan jawaban untuk pertanyaan Daniel. Terima kasih. Daniel, apakah sudah jelas tambahan jawaban dari Aprilanti? Sudah jelas. Terima Oke. kasih. Sekian teman-teman nih presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 7 ya, menyambung apa yang dipertanyakan pada pertemuan yang lalu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya kita istirahat 5 menit dulu ya sebentar, saya izin ke kamar kecil ya. Guys, kalau aku on mic kedengaran nggak sih? Kedengaran banget. Oh, aku tuh pengen nanya, woi, cuma tuh Kayaknya apa aku persiapan untuk berisik. ikut The Voice ya. Itu ada lomba atau hobi-hobi, Ja? Kemarin tuh waktu apa sih? Listrik pendek tuh, arus listrik pendek tuh. Speaker kami tuh rusak, jadi itu testing. Waktu udah diperbaiki malah keasikan karaoke sampai sekarang. Mantap, bapakku mantap banget ya suaranya. Ya. Tapi suara Martina jelas ya, Martina? Bisa tanya ya. Nggak apa-apa Martina, back sound.
Baik, kita lanjutkan ya. Saya akan coba Kelompokan. Oh. baik ya. Saya akan coba merangkum ya. Merangkum sekaligus menanggapi ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 7, kelompok 3, juga pertanyaan dari teman-teman yang lain tadi ya, dari kelompok 7 dan kelompok 3. Jadi saya langsung gabungkan saja biar tidak terlalu panjang ya. Nah, pada dasarnya baik kelompok 7 maupun kelompok 3 ya, yang ditanyakan oleh teman-teman ya kurang lebih hampir sama ya, tadi sekarang hampir sama. Ada menebak gambar video, kemudian konsep 5W+1H, kemudian tadi yang ditanyakan Mercy ya, kalau sudah memposting berita ternyata hoax, itu bagaimana ya. Kemudian tadi juga ditanyakan, ya kalau dia mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, apakah dapat menimbulkan berita hoax lebih lanjut. Ya, kemudian 5W+1H, itu bagaimana ya, bukan yang terbalik dengan yang tadi ditanyakan oleh Vita, tadi yang pertanyaan Denil ya. Kemudian pertanyaan Jonathan tadi, hoax itu layak atau tidak layak disebarkan di media sosial. Nah, kemudian cara untuk mengembangkan kemampuan membaca seperti itu, ya. Nah, pada dasarnya apa yang disampaikan teman Anda ya tadi ya, itu sudah baik dan benar ya. Nah, cuma kita perlu melihat beberapa hal seperti itu. Nah, saya langsung saja ke, mungkin kita lebih detail ke konsep 5W+1H, karena tadi Anda berdebat tentang konsep 5W+1H ya. Di kelompok 7 kemarin berdebat konsep 5W+1H. Dikatakan ada berita yang konsep 5W+1H tapi dia ternyata hoax. Nah, seperti itu, ternyata hoax. Nah, kemudian bagaimana jadinya seperti itu? Kemudian tadi ditanyakan 5W+1H, seperti itu merupakan bagian dari berita. Nah, apakah semua berita itu memiliki unsur 5W+1H? Nah, ya. Nah, pada dasarnya Anda semua pernah belajar konsep 5W+1H. Nah, konsep 5W+1H ini adalah pokok-pokok berita. Nah, itu pokok-pokok berita. Artinya konsep 5W+1H itu adalah sebuah metode, ya. Nah, sebuah metode tadi Anda mengatakan itu ciri-ciri menangkal hoax. Nah, 5W+1H itu adalah sebuah metode. Sebuah metode untuk mendapatkan informasi yang biasanya digunakan oleh dunia pers ya. Nah, jurnalis. Jadi jurnalis biasanya mencari informasi itu menggunakan konsep 5W+1H. Jadi metode yang digunakan. Nah, kemudian ya, ini kebetulan ya, saya mendapatkan sebuah artikel yang sangat menarik. Ini artikel yang baru di bulan Juni yang lalu, ya, di bulan Juni yang lalu. Nah, judul artikelnya menangkal hoax dengan pendekatan 5W+1H. Jadi menangkal hoax dengan pendekatan 5W+1H. Jadi pendekatan, metode tadi. Nah, jadi bagaimana konsep 5W+1H ini ya sebagai sebuah metode ya untuk menangkal hoax. Nah, untuk menangkal hoax. Jadi istilahnya sekarang ini ya, tadi untuk menjawab pertanyaan terakhir juga ya, bagaimana cara masyarakat untuk mengembangkan kemampuan membacanya. Nah, kita perlu menguatkan yang namanya dunia digital, ya, digitalisasi membaca. Ini juga konsep pembahasan kita yang lalu ya, literasi digital. Nah, literasi digital merupakan bagian atau cara untuk membantu kita dalam mengatasi hoax. Ya, untuk mengatasi hoax. Nah, 5W+1H ini ya sebenarnya konsep yang digunakan untuk membuktikan apakah berita itu termasuk fakta atau opini. Jadi ingat, kita ke fakta atau opini dulu. Ya, fakta atau opini. Jadi Anda tadi bahasnya semua ke hoax, berita hoax. Nah, berita hoax itu adalah berita opini. Jadi opini. Tapi opini yang tanda kutip menyimpang atau mungkin bisa menyesatkan. Karena tidak semua opini itu menyesatkan. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi contoh yang ditampilkan oleh kelompok 7 itu berita ya, berita yang termasuk opini. Nah, ya berita yang termasuk opini. Karena apa? Tadi dikatakan dia mengandung unsur 5W+1H. Tapi ketidakjelasan konsep 5W+1H itu membuat berita itu menjadi opini. Menjadi sebuah pendapat, argumen pribadi penulis, orang yang menulisnya. Nah, ya.
Apakah memang sengaja? Ingat ya, berita itu biasanya ditulis ya untuk memberikan respon publik. Nah, respon publik itu apakah bisa menarik ya atau tidak? Istilahnya sugestif atau tidak kepada publik. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi itu contoh istilahnya menjawab contoh pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ya tadi dikatakan ya. Nah, dikatakan 5W+1H ini memang sejatinya digunakan untuk dunia jurnalistik. Nah, kebanyakan orang yang menulis berita di media sosial, ya, berita di media sosial, biasanya kan beritanya tadi dikatakan tidak mengandung unsur 5W+1H. Kemudian biasanya mengandung kapital. Bisa menggunakan kapital. Kemudian kaidahnya kurang jelas. Nah, Anda bandingkan, coba Anda lihat ya. Anda baca mungkin sebuah statement pernyataan di media sosial yang istilahnya itu hoax. Nah, coba Anda bandingkan dengan berita. Nah, ya, coba Anda bandingkan dengan berita. Anda cari sebuah berita, kemudian Anda cari sebuah berita hoax. Nah, Anda bisa lihat di situ perbedaannya bagaimana. Nah, itu juga satu cara untuk membantu Anda untuk memilah. Apakah ini berita sesuai fakta, oke, kira-kira seperti ini. Ada unsur ini, dan ini. Kemudian berita hoax, modelnya seperti ini. Ada unsur seperti ini. Walaupun mungkin dia masukkan unsur 5W+1H. Tapi tidak semua unsur itu dia masukkan. Nah, jadi ada unsur 5W+1H mungkin dalam berita hoax ya. Tapi tidak selengkap konsep 5W+1H pada umumnya di dalam dunia berita. Karena kenapa? Tadi seperti teman Anda sampaikan ya, kita membaca sebuah berita, ternyata berita itu kita baca, ada konsep 5W+1H. Tapi apakah semua konsep 5W+1H itu ada di berita itu? Ada atau tidak? Nah, apakah Anda membacanya dengan detail? Memilahnya? Ini sudah, memang ini benar ada. Dari konsep 5W+1H-nya semuanya 6 metode itu ada. Atau dia hanya masukkan beberapa. Nah, kenapa dia hanya masukkan beberapa? Padahal dalam sebuah berita, 5W+1H itu adalah metode yang penting untuk mendapatkan fakta. Nah, bisa jadi yang Anda baca tadi tidak lengkap konsep 5W-nya, itu adalah opini. Itu adalah berita hoax. Nah, makanya Anda perlu memahami dulu metode 5W+1H ini ketika Anda membaca. Makanya waktu Anda di sekolah, Anda diajarkan unsur 5W+1H. Ya, nah bukan cuma di bahasa Indonesia, tapi di bahasa Inggris juga ada ya seperti itu ya, 5W+1H ya. Nah, bagaimana Anda menemukan pokok-pokok berita? Bagaimana Anda menjawab pokok-pokok berita? Nah, Anda menjawabnya dengan konsep 5W+1H. Nah, itu sebenarnya metode ya. Metode yang digunakan. Nah, untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi itu kebenarannya ya dijawab dengan konsep 5W+1H. Jadi ketika Anda sudah melihat sebuah berita, Anda ingat konsep 5W+1H. Benar tidak beritanya? Konsep ini ada tidak? Kalau tidak ada, nah Anda bisa menyatakan bahwa berita itu hoax atau opini. Ingat, hoax atau opini. Ya, karena kenapa? Hoax itu berita yang menyesatkan. Sedangkan opini belum tentu berita yang menyesatkan. Ya. Opini itu pendapat orang, pandangan orang. Jadi orang kan istilahnya di Indonesia kebebasan berpendapat itu dilindungi. Ya. Jadi semua orang bebas berpendapat. Artinya menyatakan argumen pendapatnya. Nah, tapi kalau pendapat itu terlalu menyimpang, istilahnya menyimpang ke arah yang tanda kutip bisa menyebarkan sesuatu yang tidak baik, yang istilahnya berujung ke hoax, nah itu melanggar aturan. Tapi selama itu opini dia, pendapat pribadi dia, artinya itu tidak melanggar hukum, tidak menyinggung orang lain, nah itu dikatakan opini. Nah itu sah-sah saja dilakukan, baik di media sosial maupun di media massa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dikatakan pendekatan 5W+1H ini memang perlu istilahnya diajarkan ke Anda. Ya, diajarkan ke Anda supaya Anda lebih memahami. Nah, bukan berarti tadi ya
5W+1H tidak ada berarti dia berita hoax. Nah, belum tentu. Lihat dulu konteksnya. Pahami dulu konteks 5W+1H ini untuk apa. Jadi tidak semerta-merta, oh berita itu tidak ada 5W+1H, berarti dia hoax. Oh berita ini ada 5W+1H, berarti dia fakta. Oke, belum tentu. Nah, perlu dikaji lagi. Jadi ditelaah lagi. Artinya, tadi ya, memang benar ditanyakan teman Anda ya, 5W+1H ini memang belum menjamin. Tapi paling tidak dia adalah acuan. Acuan bagi kita. Nah, acuan bagi kita dalam memilah berita. Ya, memilah, menelaah berita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, baik di media sosial ya, ataupun dalam dunia maya. Di koran, baik itu yang media cetak maupun yang elektronik. Nah, jadi Anda perlu memilahnya terlebih dahulu. Jadi ketika Anda membaca, ya pahami dulu konsepnya. Jadi jangan Anda, begitu Anda baca penggalan, ya kadang-kadang ya maaf kata, karena kita dikatakan negara yang literasinya masih agak rendah, kadang kita membaca, kita hanya membaca sepenggal saja, tidak membaca keseluruhan. Jadi ada sebuah berita, baca berita, oh beritanya ini, baca, baru baca satu paragraf, Anda sudah menyimpulkan, oh ini beritanya benar. Nah itu yang kadang-kadang menyebabkan Anda tersesat ke dalam berita hoax, tidak membaca keseluruhan. Nah Anda sebagai mahasiswa ya bukan cuma istilahnya Anda memang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengajarkan Anda untuk lebih memahami konsep. Nah, terutama konsep 5W+1H. Nah, tapi di balik itu ada juga ya harus dibarengi dengan membaca, ya, kegemaran Anda membaca. Menguatkan budaya membaca sejak dini. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca, Anda hanya belajar bahasa Indonesia, tapi Anda tidak membaca, yaitu mungkin ya kemampuannya tidak akan berkembang sebagaimana mestinya. Ya, membaca, Anda banyak membaca, seperti yang disampaikan teman Anda banyak membaca di saat ini akan lebih membantu Anda dalam mengatasi persoalan-persoalan hoax ini. Karena persoalan hoax ini kan istilahnya berita yang memang harus dibaca. Kalau Anda tidak membaca, Anda tidak memahami, nah Anda mudah terkontaminasi istilahnya ya, terkontaminasi. Ya, tersesatkan seperti itu. Nah, itu yang berhubungan dengan konsep 5W+1H. Nah, mungkin kira-kira bisa dipahami untuk yang konsep 5W+1H? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa diterima kira-kira untuk konsep 5W+1H ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian kalau video ya agak susah ya. Tadi dikatakan gambar dari video. Nah, gambar dari video itu memang tadi kita harus ya pandai-pandai. Kenapa? Karena sekarang zamannya teknologi. Berbagai macam video apapun bisa diedit. Nah, ya. Makanya kalau saya tidak salah ingat, nah biasanya ya kalau saya tidak salah ingat, itu bisa ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam mengenali apakah ini gambar editan atau tidak, video ini benar atau tidak. Nah, biasanya di bagian Bareskrim Polda ya, istilahnya bagian yang berhubungan dengan IT, yaitu mereka ada yang tim IT-nya yang biasa khusus untuk mengidentifikasi, oh ini gambar palsu, oh ini video palsu, ini tanda tangan palsu. Nah, saya lupa apa namanya ya. Di Kalbar juga ada di Polda kita ya. Kalau Anda bermasalah dengan hal tersebut, Anda menemukan video, gambar ya, atau tanda tangan yang Anda anggap itu mencurigakan, Anda bisa mendatangi Polda Kalbar. Minta mereka untuk mengecek. Nah, di situ mereka langsung bisa mengecekkan. Seperti itu. Jadi bisa langsung dicekkan, tampil keluar, oh gambar ini asli atau tidak. Video ini benar atau tidak. Nah, tanda tangan orang ini asli atau tidak. Itu bisa langsung ketahuan. Nah, itu sudah ada cybercrime dari Polda Kalbar. Bukan di Kalbar saja, tapi di seluruh Indonesia sudah ada. Ya, bagian dari pengembangan IT Polri. Nah, ini juga satu di antara cara ya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas hoax. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian hoax layak disebarkan di media, ya ini media sosial ya, atau tidak. Nah, itu balik lagi ke konsep pemikiran kita. Jadi kita tidak bisa bilang, oh ini layak, ini tidak. Tapi balik ke pemikiran kita masing-masing. Apakah kita merasa, oh ini perlu saya sebarkan?
oh ini tidak perlu saya sebarkan. Nah, balik lagi ke pribadi kita masing-masing dalam memilah. Karena tadi dikatakan oleh teman Anda itu sudah mahasiswa, bisa berpikir kritis, bisa memilah, ini berita yang boleh saya sebarkan, ini berita yang tidak boleh saya sebarkan, atau lebih baik saya tidak menyebarkan. Nah, kemudian konteksnya dengan, ya istilahnya pangsa pasar tadi ya, ekonomi, transfer market. Pemain, di sini dikatakan teman Anda pemain bola. Nah, euforianya bagaimana? Nah, ya. Anda perlu melihat dulu ya, apa manfaat dari orang menyebarkan hoax berhubungan dengan transfer pemain ini. Nah, apakah dia semacam hanya untuk membuat kegaduhan para supporter, atau memang ada latar belakang ekonominya? Nah, itu perlu Anda pahami. Jadi, ya mungkin bagi Anda, ya sebenarnya mungkin bagi Anda yang sudah belajar, paham cara menganalisis, Anda bisa melihat. Tapi bagi sebagian besar masyarakat tidak mau tahu seperti kata Jonathan. Begitu lihat, oh pemain saya Messi pindah ke Persija tadi. Nah, ternyata dia pindahnya ke PSG dan lain sebagainya. Mereka tidak mau tahu, oh ternyata pemain favoritnya pindah ke sini. Nah, mereka tidak terima membakar bendera jersey dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari tindakan provokasi. Artinya dia terprovokasi, termakan isu. Walaupun orang berpendidikan sekalipun, kalau dia tidak berpikir kritis, apalagi kalau sudah berhubungan dengan perasaan tadi ya, kalau ini kita menganggap ini masalah perasaan ya, euforia, supporter itu mainnya perasaan. Nah, kalau perasaan sudah bermain, logikanya hilang. Nah, jadi Anda perlu berpikir kritis seperti itu. Walaupun Anda, ya kita semua punya perasaan, tapi ya begitu kita melihat sebuah berita, kita pastikan dulu, benar tidak. Nah, Anda beberapa waktu lalu Anda lihat, para pemain bola itu termasuk public figure, ya, termasuk public figure. Anda ingat Cristiano Ronaldo ya? Begitu dia menggeser Coca-Cola, hanya digeser saja, ya, efeknya luar biasa. Saham Coca-Cola langsung anjlok berapa triliun. Nah, itu tidak perlu hoax, hanya tinggal menggeser, hanya gerakan tangan. Nah, sebenarnya itu juga bagian dari ya provokasi sebenarnya. Nah, cuma kita menganggapnya itu normal-normal saja, tapi bagi sebagian orang, nah itu sebuah propaganda terselubung. Nah, ya jadi kita tak bisa melarang orang untuk istilahnya ya menyebarluaskan berita di media sosial. Karena itu baik lagi ke pribadi orang tersebut. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan ya, yang dari Mercy juga tadi ya. Jadi, kita tak bisa melarang orang untuk memposting sesuatu. Tapi bagaimana kita ya, kita sebagai pengguna media, pembaca media, bisa bijak dalam memilah, bisa bijak dalam menelaah. Nah, hal tersebut. Nah, tadi ya, Anda coba lihat konsepnya seperti apa. Nah, apakah berita ini memang berita fakta atau opini atau hoax, dan berita ini sasarannya untuk siapa? Nah, biasanya sasarannya untuk siapa? Kalau untuk kalangan tertentu, nah kemungkinan bisa jadi itu berita hoax. Bisa jadi, tapi tidak 100%. Nah, balik lagi ke bagaimana pemahaman kita. Nah, kemudian kalau kita sudah memposting, ya memang tadi dikatakan teman Anda, mungkin kita klarifikasi dulu, ya sembari dihapus. Ya, nah diklarifikasi kemudian dihapus. Kalau unsur menasihati teman, itu agak susah, ya. Menasihati orang itu agak susah. Syukur-syukur dinasihati dia dengar, ada yang dinasihatin dia cuek, ada yang dinasihatin dia marah. Nah, baik lagi ke karakter orang. Nah, tapi ya, Anda kalau punya teman seperti itu, ya mungkin Anda bisa coba menasihatinya. Nah, jadi urusan belakangan dia marah kah, dia terima kah atau tidak ya. Baik lagi ke personal atau karakter orang tersebut. Nah, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu rangkuman ya. Kemudian, nah tadi menulis Anda sudah belajar bahasa Indonesia baik dan benar. Nah, apakah itu dapat menimbulkan hoax? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Kenapa? Kenapa bisa jadi? Karena tadi
orang yang menulis hoax bisa jadi ada unsur kesengajaan. Ya, mungkin dia dibayar. Oh, kamu coba sebarkan berita ini, tulis dengan baik dan benar, sehingga menimbulkan kegaduhan publik. Bisa saja terjadi. Ya, tidak menutup kemungkinan. Orang yang sudah belajar bahasa Indonesia yang baik, tidak kemungkinan dia bisa menyebarkan hoax. Jadi baik lagi ke pribadi atau karakter orang tersebut. Dan untuk kepentingan apa? Nah, ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan kelompok 7 dan kelompok 3. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan? Kelompok 5 tadi sudah chat ya. Habis ini kelompok 5 ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Baik. Silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, sambil berjalan sambil kita diskusikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kelompok 5 bisa lanjutkan dulu. Kalau ada, nanti silakan Anda boleh bertanya. Silakan kelompok 5. Pak, saya izin share screen ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Pak Willy. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi dan peran pendidikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dalam menghadapi hoax. Baik. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, pertama-tama kita harus tahu sebenarnya apa itu hoax. Jadi hoax adalah informasi bohong, berita palsu, ataupun fakta yang sudah dipelintir dan disebarkan ke media publik. Dan tujuan hoax ini beragam, bisa saja untuk candaan semata, bisa juga untuk kepentingan yang lebih serius seperti propaganda politik atau untuk memecah belah bangsa. Kalau contoh untuk bercandaan itu misalnya seperti yang kita lihat di memes atau yang foto yang diedit seperti tajuk berita tapi judulnya lucu-lucu. Tapi ada juga yang untuk tujuan lebih serius, misalnya saja untuk memecah belah bangsa atau untuk menimbulkan keributan dalam masyarakat. Kalau contohnya bisa dilihat dari kasus Ratna Sarumpait yang dulu dikatakan diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Dan Bu Ratna ini dikenal sebagai anggota dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Nah, bisa dibayangkan bagaimana reaksi masyarakat kalau misalnya mendapat berita semacam ini, karena dianggap seolah pihak oposisi itu melakukan sesuatu yang jahat kepada anggota BPN dari Prabowo Sandi. Padahal bila ditelaah lebih lanjut, ternyata luka yang dideritanya itu berasal dari operasi plastik, bukan dari kekerasan yang dialami atau dikatakan sudah dialami. Berikutnya, fungsi dari pendidikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dalam menghadapi hoax. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa berkat bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi dengan sesama warga Indonesia dengan baik dan dengan jelas. Contohnya saja, sekarang saya bisa melakukan presentasi kepada teman-teman sekalian, dan kita bisa saling memahami apa yang telah disampaikan berkat adanya bahasa Indonesia ini. Kita bayangkan apa jadinya kalau misalnya kita menggunakan bahasa daerah lebih dominan daripada bahasa Indonesia. Apabila kita menyampaikan sesuatu yang sederhana, bisa saja informasi tersebut dipelintir sehingga menjadi sesuatu yang menghebohkan bagi masyarakat luas. Yang kedua, sebagai sarana mengungkapkan ekspresi diri. Kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pendapat, untuk berdebat, untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, baik untuk mungkin untuk edukasi, untuk hiburan, dan lain-lain. Berkat adanya bahasa Indonesia pula, kita diajarkan untuk menyampaikan suatu hal yang bisa dipahami oleh masyarakat luas, terutama kalau sudah disampaikan dalam media sosial, karena biasanya bisa saja hal tersebut disalahpahami sebagai suatu hal yang lain. Nah, yang ketiga, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan dari negara kita. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia sudah membantu mempersatukan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, tingkat kesalahpahaman dari berita yang disampaikan lebih sedikit dibandingkan jika kita masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Karena dengan itu, kita dalam membaca berita pasti juga bisa menggunakan bahasa yang sudah ditetapkan sebagai bahasa persatuan ini untuk
berpikir terlebih dahulu, kita memilah berita, kita membaca dengan baik sebelum kita melakukan sesuatu lebih lanjut seperti misalnya melakukan penyebaran berita dan sebagainya. Baik, untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alicia. Baik, terima kasih Mercy atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan peran pendidikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dalam menghadapi hoax. Poin pertamanya adalah pelajaran bahasa Indonesia membantu mahasiswa memahami kaidah penulisan berita yang baik dan benar. Nah, melalui pelajaran bahasa Indonesia, mahasiswa memahami struktur penulisan yang baku dan sesuai kaidah. Di sisi lain, berita resmi lebih memperhatikan tata cara penulisan yang baik dan benar, terlebih dari media-media yang sudah dikenal masyarakat. Berita resmi mementingkan struktur 5W plus 1H, sehingga informasi yang disampaikan tidak setengah-setengah. Dan di sisi lain, hoax dibuat dengan penulisan yang tidak baku, bahkan ada kalanya terkesan dilebih-lebihkan untuk menciptakan sensasi. Misalnya, membuat judul yang tidak masuk akal, menggunakan perpaduan antara huruf dan angka, atau singkatan-singkatan yang terkesan seperti penulisan anak muda atau orang awam dalam berkomunikasi via chatting. Kemudian, hoax cenderung menonjolkan informasi yang dianggap penting dan detail lainnya diabaikan. Next. Nah, poin kedua, dalam pelajaran bahasa Indonesia, mahasiswa diajarkan untuk bertanggung jawab pada tulisan yang dihasilkan. Mahasiswa menyadari bahwa tulisan yang dibuat bisa menjadi konsumsi publik, sehingga timbul kesadaran untuk mengumpulkan informasi sebenar-benarnya sebelum mempublikasikannya. Karena tujuan dari karya yang dihasilkan adalah untuk mengedukasi atau membagikan sudut pandangnya tanpa menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sebab sudah disertai dengan berbagai fakta. Seseorang yang telah belajar bahasa Indonesia akan memeriksa hasil tulisannya secara seksama dan teliti, serta tidak terburu-buru dalam mempublikasikannya. Berbeda dengan pembuat berita hoax yang cenderung asal posting aja, agar bisa cepat disebar, lepas suatu berita benar atau tidak. Kemudian kurangnya rasa tanggung jawab dari pembuat hoax disebabkan karena sejak awal mereka sudah tidak peduli pada sumber berita yang didapat. Pembuat hoax tidak peduli walaupun berita yang disampaikan akan memecah belah masyarakat. Bahkan mereka ingin suatu informasi disebarkan secepat mungkin supaya bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, biarpun yang disebarkan belum tentu benar. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vanessa. Oke, saya akan lanjutkan presentasinya. Adapun peran lainnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia mengajarkan mahasiswa untuk belajar mencari informasi dari sumber literasi yang valid. Sebenarnya sebelum kita menjadi mahasiswa, kita sudah melakukan literasi, walaupun kita mungkin tidak sadar. Saya akan menyebutkan salah satu contohnya saat kita berada di bangku SMA, kita dipancing dengan membuat makalah. Nah, saat kita membuat makalah, kita diminta untuk mencari sumber yang valid. Walaupun mungkin kita masih bingung, gimana sih sumber yang valid itu. Kemudian saat kita menjadi mahasiswa, kita mungkin diminta untuk lebih lagi untuk pandai mencari sumber yang lebih valid, dan kita dapat membacanya dengan seksama agar kita bisa mengerti apa sih inti dari sumber informasi yang kita dapatkan ini. Kemudian saat kita menjadi mahasiswa, kita diajarkan untuk tidak bermalas-malasan agar kita dapat membaca dan mencari informasi yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita cari. Selain itu, saat kita mengerjakan tugas, kita juga diminta untuk pandai-pandai memilih bahan bacaan yang hendak kita masukkan sebagai referensi. Karena sumber yang tidak terlalu jelas tidak bisa kita pakai sebagai jawaban.
Nah, maka dari itu ketika kita mendapatkan sumber jawaban, kita harus mencari sumber-sumber lain yang bisa mendukung sumber yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi, jangan hanya dari satu sumber, tapi kita harus mencari beberapa sumber yang dapat memperkuat dan mendukung sumber informasi kita. Dalam hoax, kendati membawa nama atau institusi ternama, biasanya informasi tersebut hanya tercantum dalam berita bohong yang disebarkan, sementara sumber lainnya tidak ditemukan di media-media terpercaya. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi yang penting bagi kita dalam memberantas hoax. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia supaya pengetahuan berbahasa kita juga meningkat. Akhir kata, kami memiliki sebuah kutipan yang dikatakan oleh Handoko Gani, yaitu menyebarkan berita yang sebetulnya sudah kita ketahui bohong adalah kejahatan kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, bisa raise hand-nya ya. Jadi kami bisa tahu. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Jadi yang mau tanya, raise hand ya. Perkenalkan, nama saya Jenny Teresa. Jadi saya pengen tanya, tadi kan Vanessa ada bahas tentang data yang valid gitu kan. Bisa jelaskan nggak cara kita tahu data yang valid itu gimana? Oke, terima kasih Jenny Teresa atas pertanyaannya. Saya Vanessa akan menjawab. Jadi sumber data yang valid itu, jadi misalkan kita mau buat proposal penelitian ataupun skripsi misalnya, kita itu diminta untuk mencari sumber yang jelas, misalkan dari jurnal, buku, yang data-datanya jelas. Data-datanya jelas tuh gimana sih? Jadi itu penulisannya jelas, yang nulisnya siapa, di mana penelitiannya itu kapan dan di mana. Kalau misalkan kita menggunakan jurnal, kita tuh bisa cek dari daftar pustakanya. Jadi daftar pustakanya itu pasti memiliki banyak sumber. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita tuh nggak bisa cuma dari satu sumber. Jadi kalau misalkan dia makalah jurnalnya itu mengangkat satu topik dan dia punya daftar pustakanya itu banyak banget, berarti jurnal dia itu bisa kita pakai karena data-data dia itu valid banget. Karena dia juga mengumpulkan banyak data bukan dari satu jurnal yang dia gunakan aja. Jadi kayak gitu. Mungkin Apakah saya mau jelas, menambahkan. Jenny? Mungkin saya mau menambahkan jawaban dari Vanessa. Kalau kita mau mencari sumber yang valid, kita bisa langsung membuka Google Scholar atau Google Cendekia. Itu isinya biasanya jurnal semua dan sudah pasti ada penelitiannya dan lain sebagainya sehingga bisa dijadikan data yang valid. Terima kasih. Gimana Jenny, udah jelas belum? Udah, makasih ya. Oke, makasih. Saya Kelly mau nanya nih. Ya, silakan Kelly. Oke. Bagaimana menurut kalian kita sebagai mahasiswa-mahasiswi cara untuk mengembangkan atau memotivasi ya atau mencari satu cara untuk membuat masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswi lainnya
giat untuk melakukan literasi digital karena terkait dengan materi kita ini sekarang kan tentang hoax kan. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kelly. Sebelumnya terima kasih karena sudah bertanya. Sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda zaman sekarang, menurut saya cara pertama yang bisa dilakukan adalah melalui media sosial. Mungkin sekarang sedang tren TikTok, kita bisa membuat konten edukasi yang menarik dan mungkin memasukkan unsur storytelling untuk menarik perhatian masyarakat, lalu kita bagikan informasi kepada mereka apa yang benar dan apa yang salah. Selain itu, kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Kita misalnya ingin menginfluence teman kita untuk membaca. Kita bisa coba mungkin mau memamerkan buku di media sosial atau menuliskan review buku, siapa tahu mereka akan tertarik untuk membacanya. Atau juga kita bisa ikut membuat konten yang bermanfaat. Misalnya menjawab pertanyaan di Quora, membuat blog, membuat microblog di Instagram yang berisikan konten-konten bermanfaat. Nah, dari situ kita kan bisa menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya anak muda zaman sekarang ini mau. Jadi, kemungkinan besar kita akan lebih sukses dalam, mungkin bukan sukses ya, tapi lebih bisa dalam menyampaikan konten-konten tersebut. Bagaimana dari anggota lain, apakah ada tambahan? Saya sih tidak ya, karena juga suara Kelly di saya tidak terdengar, jadi saya nggak tahu apa pertanyaannya. Terima kasih. Kalau saya juga tidak, soalnya juga suara Kelly nggak jelas sih di laptop saya. Oke, jadi pertanyaan saya itu sebelumnya, saya bertanya bagaimana pendapat kalian itu secara pribadi, cara untuk kita sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk memotivasi masyarakat yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita untuk giat melakukan literasi digital karena terkait dengan materi kita yang namanya hoax. Pendapat pribadi aja. Kalau menurut saya, memotivasi itu bisa dilakukan dengan cara menyebarkan informasi. Karena kalau kita, misalnya, kalau kita tidak mencoba untuk menyebarkan informasi, orang juga tidak mau tahu. Nah, kalau kita mau mencoba motivasi itu tidak bisa secara terang-terangan seperti Mario Teguh ya. Jadi kita harus ya rajin membaca, ayo kita membaca supaya Indonesia lebih maju. Kan tidak ada yang mau dengar biasanya kan. Jadi kita bisa mulai dari konten-konten edukasi yang menarik. Kita sudah melihat banyak hal seperti ini di media sosial. Dari sini orang mulai berpikiran, oh ternyata belajar itu menarik juga ya. Jadi kita bisa memancing orang-orang tersebut untuk mencari tahu lebih banyak. Kalau itu pendapat saya. Oke, terima kasih, Mercy. Ya, jadi saya ingin menambahkan sedikit berhubungan dengan pendapat Mercy. Jadi tuh kita kan memotivasi bisa lewat sosial media ya sekarang. Kayak misalkan selebgram. Mereka dengan cara mempostkan story mereka, kalau misalkan mereka post yang bagus juga kita tuh bisa tertarik. Misalkan kita tertarik sama satu artis ini, konten mereka yang menarik dan cara penyampaian mereka yang menarik itu tuh bisa menghasut mereka untuk membaca story mereka. Jadi kalau misalnya kita sebagai individu yang ingin mengajak teman-teman kita untuk rajin literasi, mungkin kita bisa membuat konten-konten di Instagram yang menarik, jadi mereka tertarik untuk membacanya, nggak bosan gitu. Tapi kita cuma bisa memotivasi. Kalau mereka nggak mau, ya itu di diri mereka lagi. Begitu, Kelly, menurut saya. Halo, apakah saya boleh bertanya lebih lanjut mengenai? Ya, silakan Vita. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita kan membahas mengenai bagaimana cara untuk mempengaruhi orang-orang itu agar rajin berliterasi. Lalu kalian memberikan pendapat yaitu melalui media sosialnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media sosial itu bergantung pada internet. Nah, itu kan kalau misalnya untuk yang berdasarkan media sosial itu berarti kita bisa menjangkau masyarakat yang berada pada daerah yang memiliki fasilitas bisa mengakses fasilitas internet kan. Nah, namun bagaimana dengan masyarakat yang berada di daerah yang bisa dibilang masih infrastrukturnya masih belum terlalu berkembang, yang artinya masih ada kendala di dalam internet, di dalam mengakses internet tersebut. Bagaimana pendapat kalian?
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kalau menurut saya ini, kita yang bisa mengakses internet ini kan pasti jumlahnya bisa dibilang cukup banyak ya. Nah, pasti dari sekian banyak orang itu ada pihak-pihak yang mau melakukan kegiatan sukarelawan seperti pergi ke daerah terpencil untuk memberi pelajaran bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita berpikir kalau daerah terpencil itu sudah tidak ada internet, gimana mau terkena hoax? Tapi bisa saja itu terjadi. Mungkin hoax mereka wujudnya seperti desas-desus dari mulut ke mulut. Nah, pastinya ada kelompok yang mau mengadakan aksi solidaritas dengan mengirimkan sekelompok orang untuk pergi ke daerah tersebut, memberikan edukasi kepada masyarakat, atau mungkin bisa memberi contoh kepada masyarakat untuk lebih kritis dalam berpikir, walaupun usahanya mungkin tidak semudah yang dikatakan, tapi setidaknya ada usaha yang bisa dilakukan. Jadi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah terpencil itu masih ada kemungkinan, asalkan ada orang-orang yang berniat melakukannya. Apakah ada tambahan dari kelompok dari anggota lain? William, saya mau nambahin. Tadi kan kata si Vita, bagaimana pertanyaannya itu ya, bagaimana dengan daerah-daerah lain yang nggak ada akses internet ya. Seharusnya kita ambil cari data dulu ya. Ini saya ambil data dari Kompas. Jadi Kompas ini bilang kalau di Indonesia itu total penduduk adalah sekitar 274 jiwa. Sedangkan hampir ada 202 juta jiwa penduduk yang terkena akses internet. Artinya sekitar 73,7% daerah di Indonesia itu hampir tergolong kena internet. Nah, artinya berita hoax itu artinya daerah-daerah lain itu punya potensi juga untuk dapatin ilmu dan wawasan dari internet. Terus selain itu, kalau mau belajar lebih lagi, daerah-daerah lain itu juga lebih gampang. Jadi nggak semua daerah yang nggak ada akses internet itu nggak bisa dapat informasi. Mungkin itu sih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih William untuk tambahannya. Berarti ini William itu tambahan dari penjelasan Mercy ya? Iya. Saya cuma tambahin aja sih. Saya cuma tambahin data aja ya, biar lebih jelas lah. Oke, terima kasih William. Jadi ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya dan juga terima kasih kepada teman-teman lain atas pertanyaan dan juga tanggapannya ya. Secara garis besar ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh teman Anda ya. Tadi bagaimana data ya dikatakan valid. Nah, ya tadi teman Anda menyatakan kalau dia istinya kalau Anda mencari data valid itu pasti ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Ketika Anda membuat proposal penelitian, Anda membuat skripsi ya atau tugas akhir, Anda pasti membutuhkan yang namanya referensi. Mencari referensi ya. Nah, referensi itu bisa dicari dari kalau istilahnya sekarang ini mungkin ada aturannya. Aturannya adalah istilahnya berapa banyak jurnal yang dibutuhkan untuk melengkapi tugas akhir Anda, berapa banyak buku yang perlu Anda gunakan sebagai bahan literasi untuk menunjang tulisan Anda. Nah, kalau berhubungan dengan buku, Anda bisa mencari di berbagai ya perpustakaan ya, ada perpustakaan daerah, perpustakaan kota, perpustakaan Untan atau perpustakaan di kampus Anda sendiri ya, di Poltek sendiri ada perpustakaan. Nah, itu juga bisa menjadi bahan referensi Anda mencari buku. Nah, istilahnya untuk data. Nah, kemudian bagaimana dengan data-data di jurnal? Ya, jurnal. Nah, apakah dia jurnal internasional ataupun jurnal lokal? Nah, itu ada berbagai macam situs yang bisa Anda akses. Nah, di jurnal itu pasti Anda akan mencantumkan sumbernya.
Anda akan mencantumkan siapa yang menulis jurnal itu, kapan jurnal itu diterbitkan, apa judul jurnal itu. Nah, itu adalah satu di antara cara untuk membuktikan bahwa data Anda valid. Jadi Anda mengambil data, Anda menampil kutipan, ya, mengambil kutipan dari tulisan orang lain, Anda harus memasukkan sumber orang itu ke bagian pustaka Anda. Nah, itu gunanya untuk memvalidasi data Anda, bahwa Anda tidak plagiatisme atau Anda tidak asal mengambil. Nah, ini nanti ketika Anda sudah semester 7 ya, semester 7 atau Anda sudah mulai menyusun proposal penelitian, nah Anda pasti akan bertemu dengan hal-hal seperti ini, ya, mencari data yang valid. Nanti tergantung dari bagaimana aturan prodi dalam menulis tugas akhir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi pertanyaan Kelly dengan Vita ya, bagaimana cara memotivasi ya, memotivasi minat baca. Minat baca berhubungan dengan digitalisasi literasi. Istilah di kalangan masyarakat. Nah, ini tadi teman Anda tadi menjawab ya, dengan menggunakan konten karena konteksnya di sini literasi digital ya, digitalisasi membaca. Nah, kalau dia tadi ada teman Anda menyatakan ya mungkin Anda mungkin tahu ya, akhir-akhir ini TikTok itu sangat membooming ya, sangat istilahnya lagi hangat-hangatnya ya. Nah, mungkin di konten-konten TikTok itu tadi teman Anda menyatakan bisa diisi dengan konten-konten yang kreatif, variatif, yang inovatif, yang memang mendidik. Di samping dengan mungkin ada ya tanda kutip ya TikTok yang tanda kutip ada bagaimana seperti itu. Tapi mungkin Anda bisa mencoba seperti itu, dikatakan teman Anda. Atau membuat misalnya berbagai konten di media sosial. Nah, seperti itu. Kemudian ditanyakan bagaimana dengan daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau internet. Nah, ya, apakah berita hoax juga tidak masuk di situ? Kemudian apakah literasi membaca ini juga sulit dilaksanakan di situ? Nah, memang istilahnya kita hampir ya mungkin tidak seluruh, tapi masih ada sebagian besar daerah kita yang masih 3T, ya, terdalam, terluar, terpinggirkan. Nah, jangankan internet, untuk listrik saja susah. Nah, bagaimana mengakses informasi? Nah, tadi teman Anda menyatakan mungkin ada sekelompok kecil ya, relawan yang mungkin ditunjuk ke sana untuk ya membantu dan lain sebagainya. Itu mungkin satu di antara caranya. Nah, kemudian tadi teman Anda menambahkan bahwa walaupun terpencil tidak menutup kemungkinan ya, sesuai data yang disampaikan oleh William tadi ya, bahwa pengguna internet kita cukup lumayan besar. Nah, tapi untuk sampai ke sana ya mungkin masih agak susah ya, mungkin agak susah. Tapi ya tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi seperti itu ya. Nah, kalau konteksnya literasi digital ya kita berhubungan dengan teknologi. Tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu yang tidak bisa teknologi, bagaimana caranya? Ya, nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin ini biasanya cara-cara yang digunakan di luar negeri ya. Tapi di Indonesia juga ada mungkin seperti itu ya. Mungkin dari sekelompok kecil Anda sebagai mahasiswa ini, nantinya konteksnya Anda sebagai mahasiswa. Mungkin Anda sebagai mahasiswa mempunyai ide yang kreatif, yaitu mengumpulkan buku-buku ya bekas Anda, yang bacaan yang layak Anda kumpulkan. Anda post di Instagram, bagi teman-teman yang istilahnya mempunyai buku yang layak dibaca dan lain sebagainya, bisa dikumpulkan. Nah, Anda bisa mengumpulkan buku-buku itu, kemudian ya mungkin Anda bisa mengirimkannya ke daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh internet, membantu mereka dalam membudayakan membaca. Nah, sejauh ini mungkin agak jarang dilakukan ya. Agak jarang dilakukan Anda mengumpulkan buku, kemudian menyumbangkannya ke daerah-daerah yang ada biasanya buku disumbangkan ke perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di daerah-daerah, mungkin itu bisa membantu. Ya, bisa membantu. Artinya Anda mengkoordinir, ya, mengkoordinir mungkin istilahnya, membuat sebuah, ya istilahnya tadi ya, blog atau konten yang isinya mungkin mengajak mereka untuk mengumpulkan buku. Jangan sampai buku dibuang dan lain sebagainya. Buku pelajaran ataupun buku motivasi dan lain sebagainya. Ya memang konteksnya untuk dibaca. Nah, setelah itu Anda kumpulkan, Anda bisa mungkin mencari ya informasi bagaimana untuk mendistribusikan buku-buku ini ke daerah-daerah terpencil. Sehingga bisa membantu mereka. Nah, karena memang istilah daerah terpencil itu memang ada guru yang ke sana. Ada tenaga pengajar yang ke sana. Nah, tapi karena keterbatasan sumber belajar, itu juga satu di antara kendala dalam memberantas, ya tanda kutip, buta huruf di negara kita.
ya. Makanya literasi kita agak rendah. Nah, seperti itu. Nah, itu konteksnya di luar. Nah, bagaimana dengan lingkungan sekitar kita, di masyarakat kita? Anda kalau mau seperti itu, Anda harus lihat dulu. Saya tinggal di lingkungan yang seperti apa? Kalau Anda ingin mulai dari lingkungan Anda. Saya tinggal di lingkungan yang seperti apa? Apakah lingkungan yang banyak anak kecilnya? Nah, kalau banyak anak kecilnya, nah bagaimana Anda bisa mengajak mereka untuk berliterasi? Karena pasti kalau kita di kota, kita bisa di kota ya. Kalau kita di kota, hidup di komplek ataupun di gang ya, ataupun di ya tergantung lingkungan kita ya. Anak kecil usia berapa ya, mungkin usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu pasti sudah punya namanya gadget, telepon pintar, smartphone. Nah, Anda bisa memotivasi mereka dengan menggunakan smartphone mereka. Mengajarkan mereka untuk membaca dan lain sebagainya. Membaca cerita yang menarik ya sekarang kan banyak ya. Di YouTube juga ada ya. Nah, buku-buku digital juga ada ya, cerita-cerita digital. Istilahnya yang berbau cerita rakyat atau cerita anak-anak itu banyak. Nah, Anda bisa merangkul mereka, mengajarkan mereka. Itu bagian dari ya Anda mengembangkan atau motivasi mereka untuk membaca. Memang pasti tidak susah, tidak gampang, bukan tidak susah ya, pasti susah. Karena tidak semua orang akan menerima hal itu. Nah, tapi bagaimana kita memulai untuk memotivasi. Nah, kalau Anda tidak bisa mulai dari lingkungan sekitar, Anda bisa mulai dari lingkungan keluarga Anda dulu. Lingkungan keluarga Anda bagaimana, baru Anda ke lingkungan sekitar. Nah, baru Anda kalau misalnya mau yang lebih besar, ya tadi, ya membangun konten dan lain sebagainya. Beberapa orang mungkin bergabung membuat konten blog yang isinya ya berhubungan dengan ya giatkan literasi membaca. Nah, kalau yang di daerah tidak ada internetnya, ya tadi Anda bisa mengumpulkan buku ya, buku-buku yang istilahnya memang masih layak dibaca, yang memang istilahnya bermanfaat, ya coba didistribusikan. Nah, itu cara untuk Anda memotivasi ya literasi di masyarakat, bukan cuma digital ya, tapi literasi secara umum. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Nah, baik itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi. Kalau tidak ada, tadi kelompok 2 ya sepertinya. Kelompok 2 ingin menampilkan presentasinya. Nah, kalau tidak ada yang ingin menanggapi, mungkin kelompok 2 bisa melanjutkan presentasinya dulu ya. Nah, sambil kita lihat, kita masih ada kurang lebih 11 menit. Nah, silakan kelompok 2. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan ditanyakan ya. Oke, saya share screen ya, Pak. Baik, silakan. Oke, selamat sore Pak Willy dan juga teman-teman. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini kami ada 4 poin, yaitu pengertian hoax, penyebaran hoax, pentingnya literasi digital, dan pentingnya bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian hoax. Hoax atau berita bohong adalah informasi sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta dengan menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan. Biasanya, hoax memiliki ciri-ciri yang yaitu judul yang terlalu provokatif, sumber yang tidak jelas, dan berita yang ditulis cenderung condong ke satu pihak, yang dimana seharusnya berita ditulis dengan posisi netral, tidak condong hanya ke satu pihak saja. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Delis. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang sekarang saya akan bahas adalah tentang penyebaran hoax. Hoax ada karena keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar tidaknya tersebar cepat. Dilansir dari artikel yang diunggah oleh Departemen Informasi dan Perpustakaan, proses penyebaran hoax seperti ini banyak terjadi di negara kita. Pada tahun 2018, tercatat kasus tertinggi di Indonesia mencapai 92,40% dan hampir menyentuh 100%. Dengan nilai yang tercatat lumayan tinggi ini, kita bisa mengetahui bahwa kasus hoax ini sangat dianggap remeh oleh masyarakat.
Dikarenakan sikap remeh masyarakat, tak sedikit dari mereka yang dirugikan oleh info-info hoaks yang menyebar. Contoh platform yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang hoaks mulai dari penipuan yang dikirim lewat via SMS hingga WhatsApp, proses teror atau penipuan yang dilakukan melalui via telepon dan lain-lain. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Jenny. Oke, jadi saya akan membahas tentang pentingnya literasi digital. Jadi literasi digital sendiri itu dapat diartikan sebagai kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Jadi peran literasi digital sangat penting karena dengan literasi digital kita tuh mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Holly. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangatlah berperan penting dalam literasi digital dan untuk menghindari berita hoaks. Mengapa? Karena dalam literasi digital, bahasa yang digunakan harus benar dan tepat. Maka dari itu, kita diharuskan untuk belajar bahasa Indonesia. Dari bahasa yang benar melalui literasi digital, maka kita tidak akan mudah tertipu dengan berita hoaks yang menyebar. Jika semakin banyak kosakata yang kita ketahui, maka kita akan semakin mudah memilah informasi. Sebagai contoh, saya akan memberikan 2 kata. Kata yang pertama adalah bisa. Nah, bisa ini bisa diartikan sebagai racun ular, ataupun seperti kita dapat, kita bisa. Dan kemudian yang kata kedua adalah kata tahu. Tahu ini bisa diartikan sebagai makanan, ataupun seperti kita tahu sesuatu atau paham sesuatu seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika kita lebih dapat memahami makna dari suatu kata, maka kita tidak akan mudah termakan hoaks. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Mungkin dari Anda ada yang ingin bertanya ya. Silakan pertanyaannya ditampung dulu, nanti mungkin dijawab di pertemuan berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kemudian kelompok 2 boleh mencatat pertanyaan Anda dulu, nanti boleh dijawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya mau bertanya, Pak. Jadi, apa peran generasi muda dalam menanggulangi hoaks? Yang Baik, nanya siapa? Terima kasih pertanyaannya. Jadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Untuk Luis, silakan. Ya, jadi saya tadi mau bertanya. Tadi itu di sekitar slide ketiga kalau nggak salah ya. Itu tuh ada kayak penipuan dan proses teror yang disebarkan dari WhatsApp hingga SMS. Nah, proses teror di sini tuh maksudnya gimana sih? Dan contohnya itu kayak apa coba? Terima kasih. Selanjutnya Wilson. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah adanya perkembangan di bidang digital yang membuat teknologi semakin canggih dapat berpengaruh terhadap tersebar luasnya hoaks? Boleh diulangi pertanyaannya? Baik, jadi saya bertanya, menurut kalian, apakah adanya perkembangan di bidang digital yang membuat teknologi semakin canggih dapat berpengaruh terhadap tersebar luasnya hoaks? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, Baik, sudah jelas. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, Vita. Oke. Terima kasih kesempatannya. Nah, di sini kalian ada membahas mengenai literasi digital. Nah, di dalam literasi digital ini ada yang dinamakan 3 pilar di dalam pelaku masyarakat. Nah, 3 pilar itu mengenai digital kultur, digital etik, dan digital safety. Nah, menurut kalian bagaimana 3 pilar itu bisa memengaruhi penyebaran hoax ini? Apakah jelas? Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Nah, baik, sepertinya cuma 4 pertanyaan ya. Peran generasi muda dalam apa? Masih ada? Cuma 4 ya yang saya catat nih. Iya, Pak. Peran generasi muda dalam menanggulangi hoax, kemudian apa yang dimaksud dengan proses teror dan bagaimana contohnya. Kemudian ya, apakah perkembangan iptek dapat berpengaruh terhadap tersebarnya hoax? Kemudian yang ketiga ya, 3 pilar ya. Apakah bisa mempengaruhi mempengaruhi penyebaran hoax? Nah, itu pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman Anda untuk kelompok 2. Nah, ya, mungkin Anda bisa nanti di pertemuan berikutnya, pas kita mulai Anda bisa menjawabnya. Seperti itu, karena kita ini waktunya sudah pukul 19.27. Kalau Anda menjawab, bisa lewat dari pukul 19.30 ya. Nah, mengganggu waktu istirahat Anda. Seperti kan Anda masih ada pembelajaran kedua. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, oke, baik, seperti tidak ada. Nah, baik, kelompok 2 Anda bisa stop share ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan akan dijawab pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ya. Terima kasih untuk pemaparan hasil diskusi Anda ya. Hari ini kelompok 3, kelompok 5, kelompok 2, dan lanjutan pertanyaan ya, menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Ya. Jadi sudah ada 7 kelompok yang tampil ya. Masih ada 4 kelompok ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Nah, baik. Terima kasih atas kehadiran Anda di ruang kelas daring ini ya. Terima kasih atas peran aktif Anda ya dalam kegiatan pembelajaran kita dari sore hingga malam ini. Nah, silakan Anda beristirahat ya untuk ya di pertemuan berikutnya lagi. Selamat malam untuk Anda semua ya. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.